Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 1, dan hari ini kita akan mempresentasikan tentang material carbon fiber yang ada pada knalpot Akrapovic X-House silencer pada motor CBR 250RR. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang definisi knalpot itu sendiri. Knalpot adalah komponen atau benda yang ada dalam kendaraan untuk mengurangi polusi udara. Hal itu disebabkan oleh pembakaran yang dilakukan mesin. Knalpot juga memiliki peran sebagai perangkat peredam bising yang membentuk bagian dari sistem pembuangan kendaraan. Carbon fiber atau serat karbon adalah polimer dan terkadang dikenal sebagai serat grafit. Serat karbon dikenal sebagai bahan yang kuat dan juga sangat ringan. Carbon fiber atau plastik yang diperkuat serat karbon adalah material komposit yang diperkuat oleh fiber. Serat karbon kaku, kuat, tetapi tetap ringan. Dan dalam hal pembuatan yang cukup mudah, sehingga bahan ini juga kerap digunakan untuk membuat konstruksi pesawat hingga rangka sepeda modern. Penggunaan material ini juga dapat mencegah terjadinya karat dan penyok, meningkatkan peredam suara dan juga getaran, serta aman berkat kekuatannya. Berikut adalah komponen-komponen yang ada pada carbon fiber. Yang pertama, ada polimer organik, di mana 90% polyacrylonitrile atau yang disebut PAN, dan juga 10% petroleum pitch. Lalu yang kedua adalah resin dan epoksi. Jadi untuk proses produksi karbon ini terdapat 5 cara, yaitu yang pertama ada spinning, stabilizing, carbonizing, surfacing proses, dan juga sizing. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai spinning. Jadi spinning itu merupakan proses itu dari bubuk plastik akrylonitrile dicampur dengan plastik lain seperti metil acrylate atau juga metil metakrylate yang kemudian direaksikan dengan suatu katalis untuk proses polimerisasi dalam pembuatan polyacrylonitrile. Polyacrylonitrile kemudian dipuntir untuk dibentuk menjadi serat fiber, yang dimana polyacrylonitrile ini akan dicampur dengan bahan kimia tertentu dan dipanaskan, dan lalu setelahnya dipompa ke dalam ruang pelarut hingga bereaksi dan pelarut pun menguap. Jadi ketika pelarut telah menguap, maka kita tinggal menunggu serat fiber jadi solid. Lalu serat fiber ini kemudian dicuci dan dibentangkan dengan diameter yang diinginkan. Serat fiber juga perlu untuk melakukan peregangan untuk menjelaskan molekul dalamnya dan menyediakan dasar untuk membentukkan ikatan kristal karbon setelah proses karbonisasi. Lalu proses yang kedua ada stabilizing. Biasanya proses ini disebut juga dengan oxidation. Jadi sebelum fiber terkarbonisasi, sifat kimianya ini harus diubah dulu untuk mengonversi ikatan atom linear mereka ke tangga ikatan yang lebih stabil. Hal ini dapat dilakukan dengan memanaskan fiber di udara pada temperatur kira-kira 200°C hingga 300°C dalam waktu 30-120 menit, yang dimana nantinya hal ini akan menyebabkan serat fiber untuk mengambil molekul oksigen dari udara dan mengatur ulang pola ikatan atom mereka. Nah, jadi dari proses ini tuh serat ini melewati rawa panas dan melalui kayak suatu wadah gitu, yang dimana pada ini bahannya longgar yang dipegang dalam suspensi oleh aliran udara panas. Nah, yang nantinya itu warna serat itu bakal berubah-ubah. Jadi dari warna putih, terus jadi warna emas, terus jadi warna tembaga, terus jadi warna coklat, lalu nanti jadi warna hitam. Seperti itu. Lalu untuk proses selanjutnya itu ada carbonizing atau karbonisasi. Nah, jadi setelah fibernya stabil ini, mereka saat ini dipanasin lagi pada temperatur 1000°C hingga 3000°C dalam beberapa menit di dalam tungku yang diisi oleh campuran gas yang tidak mengandung oksigen untuk mencegah fiber ini terbakar. Nah, pemanasan fiber ini tuh bertujuan untuk melepaskan atom non-karbon dalam bentuk gas seperti uap air, karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen, dan juga nitrogen. Lalu atom karbon kristal itu nantinya akan membentuk ikatan karbon kristal. Lalu untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat yaitu surfacing proses. Setelah karbonisasi, serat memiliki permukaan yang tidak terikat dengan baik dengan epoksi untuk memberikan sifat ikatan yang lebih baik pada serat. Permukaannya sedikit teroksidasi, yang juga mengetsa dan membuat permukaan menjadi kasar untuk sifat ikatan mekanis yang lebih baik. Yang terakhir yaitu kelima, sizing. Setelah merawat permukaan, serat dilapisi untuk melindunginya dari kerusakan selama penggulungan atau penurunan. Proses ini yang disebut dengan sizing. Bahan pelapis tipikal termasuk epoksi, polyester, nilon, dan lain-lain. Kemudian, serat-serat yang dihitung biasanya digulung ke dalam silinder yang disebut gelendong.
Kumparan dimasukkan ke dalam mesin pemintal, dan serat-serat dipelintir menjadi benang dengan berbagai ukuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang material knalpot Akrapovic. Yang pertama yaitu adalah karbon, di mana serat karbon ini memiliki ketebalan sebesar 115,75 mm. Yang kedua yaitu adalah stainless steel atau authentic stainless steel. Di sini yang digunakan yaitu adalah stainless steel tipe 304. Stainless steel tipe 304 ini digunakan karena bahan ini lebih premium dibandingkan tipe lain, karena kadar karbon yang tergantung di tipe 304 ini amat sedikit. Kadar karbon yang sedikit ini mengakibatkan lebih cepat melepas panas. Apabila terkena panas yang maksimal, tipe 304 tidak berwarna hitam, melainkan kuning emas. Berikut adalah alasan mengapa kita harus memilih material karbon di bagian silencer knalpot. Yang pertama, kuat dan ringan. Ada banyak manfaat menggunakan bahan komposit seperti serat karbon. Beratnya hanya 1/8 stainless steel dan kekuatan tariknya bisa 80 kali lebih besar per satuan berat dibandingkan dengan baja. Yang kedua, mampu meredam panas dan suara dengan baik. Salah satu keunggulan dari carbon fiber adalah sifatnya yang meredam suara. Sifatnya ini yang dimanfaatkan untuk membuat suara mesin motor menjadi lebih halus, yaitu dengan cara membungkus blok mesin dengan bahan ini. Tujuan yang sama juga berlaku untuk knalpot seperti yang sudah disebutkan di atas. Selain untuk menahan panas dari knalpot, carbon fiber juga digunakan untuk meredam suara bising dari knalpot. Dari segi estetika yang sangat mewah dan sporty, varian produk Akrapovic khususnya yang dibalut dengan karbon dibekali dengan model yang sangat elegan dan futuristik. Ini tentu menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak sekali orang yang menyukainya. Tidak hanya di Indonesia saja, kualitas desain produk Akrapovic ini bahkan diakui juga di seluruh dunia. Yang keempat, daya tahan yang luar biasa. Serat karbon memiliki sifat kelelahan yang superior dibandingkan dengan logam, yang berarti komponen yang terbuat dari serat karbon tidak akan aus dengan cepat di bawah tekanan penggunaan yang konstan. Kelima, resistansi korosi. Bila dibuat dengan resin yang sesuai, serat karbon adalah salah satu bahan tahan korosi yang tersedia sekarang ini. Yang keenam, ekspansi termal yang rendah. Ekspansi termal adalah kecenderungan bahan untuk berubah volume sebagai respon dari perubahan temperatur atau suhu. Bahan carbon fiber adalah salah satu bahan yang memiliki ekspansi termal yang rendah, sehingga aman digunakan untuk knalpot. Yang terakhir, ketahanan kimia yang tinggi. Sekian presentasi dari kami mengenai pengkajian material carbon fiber pada Akrapovic Axial Silencer pada motor CBR 250RR. Mohon maaf jika masih banyak salah dalam kata, kami ucapkan terima kasih.